Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Domba. Bertemu lagi dengan saya di channel Baraya Domba. Lama ya tidak bikin video seputar masalah domba, karena kebetulan lagi sedang ada aktivitas gitu di kandang kami. Sedang ada perbaikan renovasi kandang. Jadi sedikit waktu untuk sulit gitu menyempatkan waktu untuk sejenak berbincang ataupun membahas masalah domba itu. Harap dimaklumi para baraya. Dan ada beberapa pertanyaan viewer di minggu kemarin yang belum saya respon, baik itu secara chat maupun secara video, dan langsung di video kali ini saya akan jawab gitu pertanyaannya. Seputar masalah ini ya, beternak kitanya nggak ada di lokasi ataupun kita kerja di luar nih, entah itu di luar Jawa ataupun di luar kabupaten, luar kota, terus kita ingin memelihara domba, nah gitu ya. Terus dia bertanya gini, kira-kira kalau misalkan dengan sistem gaji orang, beli rumputnya kita beli, sumber daya manusianya kita gaji orang, itu bakalan rugi apa untung? Nah, menurut pengalaman kami ya, langsung dijawab, menurut pengalaman kami itu ya lebih baik gitu kan. Kalau seandainya sistemnya mau kita di luar kota, kita dombanya di kampung misalnya, lebih baik di sistemnya maro aja ataupun bermitra aja gitu, untuk meminimalis kerugian dalam ongkos produksi gitu kan. Baik itu produksi pakan, pembelian pakan, maupun produksi untuk membayar sumber daya gitu baraya ya. Terus gini, kalau misalkan kita sistemnya beli rumput, misalkan rumputnya harganya Rp500 per kilo, terus upahnya misalkan 1 juta per bulan, itu bakalan ketemu nggak? Beresiko gitu baraya ya, apalagi pakannya cuman diberikan rumput tanpa ada hijauan, apalagi tanpa sumber dayanya, tanpa pengetahuan seputar masalah peternakan domba, itu amat sangat beresiko. Terkecuali kitanya udah ada kepercayaan, yang megang domba kitanya itu punya skill ataupun ilmu ataupun pengalaman di dalam bidang peternakan domba, pemeliharaan domba, mungkin bisa gitu kan dijalankan. Tapi kalau misalkan hanya orang yang bisa dikatakan kerjanya misalkan paruh waktu, dia punya luang setengah hari, lebih baik misalkan dipakai nyari rumput ataupun dipakai melihara domba, itu nggak maksimal baraya, asli nggak maksimal. Soalnya gini, yang kita pelihara itu sesuatu hal yang hidup, makhluk hidup yang kita harus benar-benar teliti, kita harus benar-benar perhatikan, harus mendapatkan perhatian ekstra gitu ya. Kenapa seperti itu? Soalnya dari mulai kesehatan, keagresifan, ataupun bisa sehat secara fisik, secara reproduksi kurang subur, itu kan membutuhkan perhatian lebih gitu baraya. Nah makanya alangkah baiknya untuk cari aman ini kita ya, nggak mesti gitu kan. Kalau kita di sini misalkan sistemnya bermitra sama tani, kita punya betina satu misalkan dipiara sama tani. Nah itu dalam keadaan udah bunting ataupun ngidam muda, hamil muda. Nah selang 4 bulan ataupun 5 bulan kemudian ya, si domba itu mulai beranak. Misalkan katakan dombanya sepasang atau misalkan betina 2. Nah selepas sapi itu, satu buat yang melihara, satu buat kita. Dan ini lebih minim resiko, bukan berarti tanpa resiko juga. Meskipun bermitra, harusnya disarankan supaya gimana? Supaya mencari mitranya itu yang benar-benar udah punya pengalaman dalam pemeliharaan ternak domba khususnya. Gitu para baraya. Jadi jangan geh-geran orang Sunda itu ya. Begitu kita suka ke domba, langsung beli tanpa misalkan ya dengan ambisi, misalkan udah rumputnya beli, sumber dayanya kita nyuruh aja gitu kan, itu nggak bakalan ketemu. Kita di peternakan ini kan, di samping kita hobi, kita juga harus mempertimbangkan masalah untung ruginya. Kenapa seperti itu? Supaya hobi kita tuh berjalan lancar gitu.
hobi yang menghasilkan, bukan hobi yang merugikan, bukan sebenarnya. Jadi alangkah baiknya, alangkah bijaksananya kalau kita memandang hobi, ataupun seandainya sudut pandangnya hobi, ataupun kita orientasi bisnis kekeh gitu, pertimbangan matang. Karena gini Bray, dalam bisnis apapun, dalam usaha apapun, dalam ternak apapun, resiko dan kemungkinan buruk itu ada. Bukan saya mengecilkan semangat para baraya, cuman perlu harus sangat diketahui gitu kan. Resiko dalam peternakan domba itu bukan main-main, meskipun tidak dipungkiri keuntungan dan peluang bisnisnya terbuka lebar. Serius, terbuka lebar. Hanya domba yang enggak ada campur tangan impor, enggak ada campur tangan pengusaha besar, terkecuali ada juga impor hanya untuk meningkatkan kualitas peternakan, baik secara kualitas susu maupun pedaging itu ada. Tapi kalau pasar daging, masalah domba itu masih terbuka lebar. Ini peluang hebat gitu. Memang harus kita manfaatkan. Berbeda kan dengan sapi, ayam. Ya meskipun kita peternak ayam, tapi pakannya itu emang didominasi oleh luar juga. Jadi emang domba dan kambing salah satu jenis peternakan yang terbuka lebar peluangnya. Nah, tapi harus diketahui Bray, harus punya ilmu. Yang pertama, yang kedua ilmu, yang ketiga ilmu, baru yang lainnya beli domba. Siapkan lahan, siapkan sumber daya. Nah, jadi terpenting itu ilmu. Kenapa seperti itu? Hampir setiap peternak yang jatuh di dunia peternakan domba ya, itu karena minim ilmu, ambisi yang tergesa-gesa, apalagi didoping oleh modal yang ada, semangat bus tanpa perhitungan, dan akhirnya apa? Jatuh. Ketika jatuh, masih mending kalau kita punya semangat juang yang kuat. Kalau seandainya kita down, udah berakhir peternakan. Dan saya tidak berharap baraya semua mengalami hal itu. Makanya alangkah baiknya kita banyak tukar pikiran dengan peternak-peternak di sekitar kita, banyak bertanya, banyak sharing. Di samping kita belajar di YouTube, nyari referensi ataupun nyari literasi di YouTube, kita juga harus sharing ke peternak di wilayah daerah kita. Kenapa seperti itu? Soalnya peternakan yang berdiri di satu daerah itu harus mengikuti kultur daerahnya, supaya apa? Kalau bisa ya, ini saya, soalnya saya kan masih tradisional. Soalnya gini, ketersediaan pakan bakal bisa kita gambar, bakal kita bisa rumuskan. Apa ini potensi di wilayah kita, di daerah kita? Misalkan potensinya, misalkan ya, ada rendeng kangkung ataupun ada ampas tahu. Saya di Sumedang maksudnya ya, itu kan potensi ampas tahu kan banyak, meskipun pada kenyataannya berebut gitu kan, tapi selalu dapat. Ataupun di daerah baraya yang lain potensinya itu misalkan di ampas singkong ada lagi gitu kan, baik itu ongok maupun kulit singkong maupun daun singkong. Itu potensi, itu yang harus kita analisa supaya meminimalisir ataupun memudahkan kita dalam memanage ransum pakan yang bakal kita ransum gitu para baraya. Ini penting. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal. Nah, menurut saya ya, jadi gini, kalau misalkan marok itu lebih minim resikonya. Gini, kita nggak tahu apa-apa, terkecuali mungkin kalau 2 bulan sekali ataupun 5 bulan sekali, kalau kita ngelongok domba kita ya di tani, kita bisa sekedar beli buat jajan, ngasih buat jajan, ataupun ngasih buat beli arit, ataupun ngasih buat obat cacing ataupun vitamin. Hanya sekedar itu aja. Jadi nggak ada modal lagi. Bahkan gini Bray, di kandang kami di sini, awalnya tuh gini, saya miara domba beberapa ekor, cuman 3-7 ekor dengan skala kandang yang kecil. Lama-kelamaan beranak gitu ya. Jantannya kita jual, betinanya kita besarkan. Kenapa jantan dijual? Itu untuk menutupi kos pengeluaran harian ataupun pengeluaran kepentingan anak-anak kandang dan saya. Ketika betina udah banyak, nah mulai itu saya mitrakan keluar. Satu dia ada yang ngambil 3, ada yang ngambil 5, ada yang ngambil 4. Itu sesuai permintaan para petani gitu kan. Dan
komunikasi, komitmen antara kita dan petani, kepercayaan antara kita dan petani itu harus dijalin dengan baik. Nah, kalau udah ada kepercayaan dan komitmen yang enak, si tani nggak bakalan menganggap domba gitu tuh domba kita. Jadi seperti dia tuh miara domba dia sendiri gitu baraya. Nah, maka dari itu perlakukan petani kita, mitra kita seperti saudara kita. Itu kalau saya ya. Nah, sehingga mereka punya tanggung jawab lebih ke domba kita. Meskipun tidak semua orang yang diperlakukan baik, feedbacknya baik. Emang nggak semua orang, tapi minimal kita udah ada upaya gitu baraya ya. Nah, jadi gini, setelah banyak di luar, domba-domba yang di luar beranak, banyak yang ngembaliin ke saya ya, dalam arti misalkan, Kang ini ada bagian si Akang nih, diambil, ada yang 3, ada yang 2, sering ya penuhlah kandang. Setelah penuh kandang, mulai berpikir untuk membuat kandang yang skalanya lebih besar. Dan saya juga mulai berpikir untuk menyediakan lahan rumput. Mulai, dan akhirnya alhamdulillah istilahnya mah yang dulu hanya sekedar sampingan karena nggak ada kerjaan, istilahnya karena banyak waktu luang, sekarang jadi pokokkan gitu di peternakan. Saya mengajak pada semua para baraya ya, kalangan, sadar akan potensi peternakan domba itu benar-benar amat sangat berpotensi gitu kan. Menyadari sehingga kita ngambil langkah, soalnya pasarnya masih terbuka. Gini ya, yang pertama pasarnya pasar ritual itu entah itu akikah ataupun kurban. Ini kurban tahunan udah positif gitu kan. Apalagi sekarang udah mulai ada kesadaran tentang agama, kesadaran tentang ritual keagamaan ataupun akikah gitu ya. Hampir udah umum ya. Dulu di kampung saya jarang yang ada akikah waktu saya masih kecil. Tapi ketika kemajuan udah meningkat, perekonomian udah meningkat, kesadaran masyarakat udah meningkat, akikah mulai banyak gitu kan. Jadi setiap orang yang mempunyai istri yang hamil, di hamil yang ke-7 atau 8 bulan udah nyari gitu baraya ya, calon buat akikah. Yang nanya ke sini banyak, ada buat akikah nggak, ada buat akikah nggak gitu. Berarti emang kesadaran beribadah ataupun kesadaran religiusnya udah mulai tumbuh gitu baraya. Berarti secara tidak langsung pasar kita itu terbuka lebar gitu. Dari mulai tahunan yaitu kurban, dan dari mulai akikah ada juga gitu kan. Itu ini potensi yang tidak terbatas insya Allah. Belum lagi warung sate. Nah, warung sate kebanyakan yang saya tahu itu lebih banyak bukan sate kambing tapi sate domba gitu baraya. Menurut riset kita gitu kan, baik itu di wilayah kita maupun di wilayah teman-teman yang udah pernah ngambil domba dari kita. Emang namanya misalkan ya sate kambing, padahal kan sate domba gitu. Karena domba kambing lebih perengus biasanya, apalagi pakannya nggak diolah ya, daripada domba. Makanya lebih banyak disukai sate yang berasal dari domba gitu baraya. Mudah-mudahan membantu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjawab rasa penasaran ataupun seandainya kurang lengkap jawaban dari saya, tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan diskusi kita di video berikutnya. Hatur nuhun. Salam mano, salam ngarit, sampurasun. Assalamualaikum.